Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Resmira Mandasari Saragi SMH, dengan materi perkuliahan pengantar ilmu hukum. Nah, ini menjelang tahun baru ya, ini pasti semuanya rata-rata mudik ya. Semoga sehat-sehat, berkah, banyak rezekinya, dan bahagia tentunya. Oke, kita kali ini pertemuan ke-14 ya. Ini dengan materi mengapa sih orang mentaati hukum ya. Jadi pertanyaan ini sering sekali ya mendasar dalam ilmu hukum. Mengapa sih orang taat sama hukum ya kan? Jadi dengan mengetahui parameter-parameter mengenai apa dan mengapa ya orang mentaati hukum dapat diantisipasi dan disetting ya, bagaimana cara memfasilitasi sehingga sebab-sebab mengapa orang mentaati hukum tersebut dapat diselenggarakan, dapat dikondisikan dan diakomodasikan, sehingga tingkat ketaatan atas hukum yang akan dibuat dan diberlakukan nantinya dapat tercapai secara memuaskan. Jangan lupa Bapak Ibu absensi di kolom komentar YouTube saya, tuliskan nama lengkap dan NPM-nya. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar YouTube, dan tolong di like dan subscribe ya. Biar banyak ini followers atau subscriber dosen kalian ya kan. Iyalah, kalau terkenal dosennya kan senang mahasiswanya ya. Jadi untuk mendapatkan jawaban ya dari pertanyaan mengapa sih orang mentaati hukum, jadi mulai dari diri kita yang bisa jawab. Kemudian kita tanya teman-teman kita ya. Misalnya mengapa kita taat pada lampu merah ya kan, kuning, hijau ya, di pertigaan jalan atau di perempatan jalan. Bahkan ada juga nih yang robos lampu merah, berarti nggak taat nih kan sama hukum ya. Itu ciri-cirinya sebenarnya ya. Baik, tanya sama diri kita, mengapa sih kita taat? Jawaban-jawaban yang langsung terfikir ya oleh kita untuk pertanyaan tersebut umumnya adalah sebagai berikut. Ini urutannya kenapa sih orang takut atau taat dengan hukum ya. Contohnya tadi seperti melanggar lampu merah ya. Yang pertama karena takut ditilang oleh petugas lantas kepolisian. Kemudian yang kedua karena takut kena sanksi. Yang ketiga karena takut melanggar aturan. Kemudian yang keempat karena itu sudah aturannya ya dan harus ditaati gitu. Dan yang terakhir lain-lain ya, banyak ya. Jadi jawaban yang kiranya masuk akal ya, banyak sekali ya yang bisa disampaikan ya kepada masyarakat ya, alasan-alasan itu ya. Nah, jadi setelah kita analisa ya, semua jawaban itu pada intinya adalah rasa takut. Karena orang mentaati hukum karena rasa takut. Rasa takut mana yang pada umumnya karena adanya sanksi, makanya takut. Di sanksi ini dirasa harus dihindari karena tidak akan mengenakan dirinya kalau dia melaksanakan itu, mentaati itu. Apakah benar demikian? Ini benarkah manusia taat pada hukum hanya karena takut? Nah, ayo, apakah manusia benar-benar mentaati hukum karena takut? Ini kita kupas lagi nih. Jadi ada 4 teori mengapa orang mentaati hukum ya. Yang pertama ada teori teokrasi atau ketuhanan ya. Jadi menurut teori teokrasi ini orang mentaati hukum karena beranggapan ya bahwa hukum merupakan perintah dari Tuhan. Jadi agama ya ini ya, karena ketuhanan ya. Kemudian yang kedua ada namanya teori perjanjian. Jadi teori perjanjian ini, menurut teori perjanjian, orang mentaati hukum karena dahulu waktu membentuk pemerintahan, kemudian ada perjanjian antara penguasa dengan rakyat. Lalu ada yang ketiga, teori kedaulatan negara. Jadi menurut teori kedaulatan negara ini, orang mentaati hukum karena negara mempunyai kekuasaan mutlak ya, sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, kepada rakyat. Ya, namanya juga memiliki kekuatan hukum, kekuatan atau kekuasaan mutlak. Jadi negara menganggap, wah masyarakat saya dong harus turut loh, harus patuh loh kepada negara, gitu ya.
Kemudian terakhir ada teori kedaulatan hukum, ya. Menurut teori ini, orang mentaati hukum karena hukum tersebut sesuai, ya, dengan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Ini tinggal pilih nih. Ini ada 4 teori. Teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kedaulatan negara, kemudian teori kedaulatan hukum. Ya. Kalau teori kedaulatan hukum, ya saya mendapat dengan teori kedaulatan hukum dan teori ketuhanan. Ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya ya ini agama Islam ya, misalnya contohnya kenapa sih harus sholat, kenapa sih harus berbuat baik, apakah karena ada ancamannya, karena nanti sanksi neraka, terus orang yang baik itu di dunia akan mendapatkan surga. Ini kan tergantung nih kepada pemikiran kita masing-masing. Ini mau yang bagaimana ya, teori mana yang mau dipilih, teori kasih, teori perjanjian, teori kedaulatan negara, atau teori kedaulatan hukum ya. Jadi menurut Utrecht ya, pakar hukum dari Belanda, orang mentaati hukum karena bermacam-macam sebab. Di antaranya yang pertama karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Kemudian orang mentaati hukum karena takut ada sanksi dari hukum tersebut. Kemudian ada karena masyarakat menghendaki. Lalu ada karena adanya paksaan sosial atau takut atau ada rasa malu ya. Kalau misalnya kena sanksi nanti di penjara kan malu dilihat orang banyak atau masyarakat tahu gitu ya. Kemudian hukum diciptakan atau diciptakan oleh Tuhan. Ini termasuk juga teori teokrasi tadi atau teori ketuhanan. Kemudian teori hukum suatu tradisi yang diajarkan oleh orang-orang bijaksana. Lalu karena hukum merupakan persetujuan yang menjadi janji sebagai kualitas moral, dan hukum merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah kesusilaan yang abadi tanpa berubah-ubah. Ini siapa ini yang taat dengan hukum karena ingin mendapatkan reward dari negara misalnya ya kan. Nah, ini macam-macam ya, macam-macam yang alasan-alasan orang untuk taat kepada hukum. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, maaf ya ribut di sini ya. Saya lagi di jalan, berhenti sebentar. Saya teringat, oh ya saya ngajar nih hari ini gitu ya. Tanya kepada diri sendiri dulu. Ya, kenapa sih mentaati hukum? Ya, kenapa sih dalam maaf ya, mungkin agama non muslim ya, kenapa sih rajin beribadah misalnya ke gereja ya, kenapa harus berbuat baik kepada sesama, apakah yang dikejar itu untuk mendapatkan pahala nanti di akhirat misalnya, ataukah saya kan ini ya tidak terlalu memahami ya, tapi maksudnya saya yakin semua agama tentu mengajarkan kebaikan kepada umatnya, tidak mungkin mengajarkan keburukan. Makanya kita harus menghormati suku, agama, ras, dan adat, itu singkatannya SARA ya. Nggak ada kan di sini namanya SARA ya, suku, agama, ras, dan adat. Nah, kembali lagi ke pertanyaan mengapa kita mentaati hukum ya, masing-masing ditanya dirinya sendiri kenapa mentaati hukum. Rizky bisa menjawab ya kan, Bu Nita bisa menjawab, Pak Boy bisa menjawab itu. Nah, semuanya di kelas juga bisa menjawab ya, kenapa mentaati hukum. Karena tentunya ini pertanyaan yang sepele, yang mudah sekali ya, tapi implementasi di lapangannya sulit ya, ibaratnya orang jago teori tapi prakteknya susah gitu ya. Hukum dengan mata kuliah lain atau cabang ilmu lain itu berbeda ya. Makanya banyak mahasiswa mengatakan teori itu berbeda dengan prakteknya. Jadi ya memang begitulah kiranya ya di Indonesia dalam praktek dan teori dalam hukum ya. Namun begitupun saya berharap Bapak Ibu tidak serta-merta lantas tidak mau mempelajari teori karena teori tidak sama dengan praktek. Sebenarnya sama loh. Yang namanya teori itu kan dasarnya untuk menjalankan praktek tadi ya. Seperti hukum, sumber hukum material itu kan KUHP, sumber hukum formil itu kan KUHP. Jadi kan KUHP melaksanakan apa sih yang ada dalam KUHP? Kan mereka saling membutuhkan ini, saling simbiosis mutualisme. Jadi tidak serta-merta berdiri sendiri, saling terkait ya sebenarnya.
Jadi tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih buruk. Semuanya sama-sama the best, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat weekend semua. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, sukses, bahagia, dan tentunya ceria, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sarang yuk.